Permisi Pak Yai, setekane mriki kedatangannya saya ke sini satu mau berguru. Katanya di sini ada perguruan yang nama Putra Setia. Itu persyaratannya gimana Pak Yai? Minta penjelasan biar saya nggak paham dan nggak salah paham dalam nanti mengikuti masuk kawangannya kenal Putra Setia. Ini perguruan namanya Putra Setia. Caranya Nah, mungkin ya di latihan tertarik pengen masuk Putra Setia kan seperti itu, intinya seperti itu, paham. Ini bareng berdua nah. Berdua. Oh, berdua. Oh iya. Kas latihan habis lihat di lapangan gitu, terus mungkin ada latihan silat, terus latihan mental. Biasanya kebanyakan yang tertarik di sini itu macam-macam. Karena mungkin pengen belajar keilmuan di dalam Putra Setia, yang remaja-remaja ada yang pengen latihan silat, ada juga yang kadang-kadang tertarik Putra Setia karena biasanya kan sing terkait masalah, misalnya masalah usaha, kadang-kadang masalah karir, perjodohan, rumah tangga, penyakit, itu biasanya seperti itu. Intinya tertarik pada Putra Setia. Tapi alhamdulillah panjenengan itu sudah kesini menanyakan seperti ini. Kebetulan memang Putra Setia di Kabupaten Tegal, saya itu guru mudanya Tuhan Yai Mas. Guru muda itu hanya sebuah jabatan, aslinya pada baik, sama saja. Aku dengan jenengan sama, cuman kalau di organisasi atau di perguruan memang ada yaitu pelatih dan guru muda. Kebetulan yang membawa Putra Setia Kabupaten Tegal itu saya. Ini intinya hanya kebetulan. Jadi kalau jenengan tanya seperti ini ya, menurut saya ya sangat benar sekali gitu kan. Memang saya juga senang panjenengan mau masuk Putra Setia, tapi melakukan tambayun dan pendekatan menjadi lebih baik. Ibaratnya jangan kita tertarik di luar terus masuk Putra Setia, begitu masuk Putra Setia nggak tahu apa-apa. Kayaknya cuma ini aja ini keluar. Jadi kalau kita mau masuk apapun ya harus teliti. Jenengan sudah pernah masuk ke perguruan lain? Belum pernah, Mas ya? Pada dulu. Yang mungkin kan pernah mengamalkan amalan-amalan. Ada ya, kayak Asmaul Husna. Misalnya kalau dulu kan biasanya kan buku, belajar di buku. Ya, alhamdulillah berarti kan misalnya dia biasanya seperti itu. Berapa kan karena tertarik kan kadang-kadang kan mungkin suka ilmu, akhirnya banyak ilmu-ilmu dibuka ini dipelajari. Nggak ada masalah menurut saya, nanti biasa tak jelaskan satu-satu. Alhamdulillah. Jadi ini Mas apa? Waalaikumsalam. Ini kancane. Kancane apa itu? Alhamdulillah. Tamu. Oh tamu. Ya Allah. Subhanallah. Di hari ini tuh banyak tamu. Monggo. Dari mana ini? Papiannya luar biasa. Ini kalau bukan buah orang sate. Lawi Pak. Oh Slawi. Alhamdulillah. Iya monggo. Ya. Kalau sepindah ini silaturahmi. Iya. Kalian itu penasaran juga di bawah. Iya alhamdulillah memang ini hari ini ya saya juga bingung, saya itu kebanyakan lagi kedatangan tamu yang intinya penasaran gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa hadir di sini ya istilahnya silaturahmi belum mawon. Ini juga sama, ini baru tanya-tanya tentang Putra Setia. Alhamdulillah. Ya monggo nanti tukang wedang itu malah nggih boleh nanti ini barangkali pertanyaan lagi kita tadi. Ini tata cara untuk masuk Putra Setia itu gimana? Ya kalau tata cara masuk Putra Setia secara prosedur itu sudah ada di ADART, nanti bisa tanya di bagian guru muda lapangan kalau kita tertarik dengan Putra Setia, tapi nanti akan saya jelaskan lebih rincinya gitu seperti. Jadi bahwa Putra Setia itu adalah majelis dakwah atau perguruan silat, tapi di dalamnya itu adalah isinya itu dakwah. Makanya di situ ada 3 motto bahwa Putra Setia itu bukan wilayah keilmuan, walaupun di luar yang mengatakan ini Putra Setia di sini itu kan yang ceritakan orang luar. Makanya saya terus terang, Anda datang ke sini barangkali ke bawah masalah seperti itu karena semua Putra Setia seperti ini, saya tertarik pengen belajar keilmuan. Putra Setia itu adalah majelis atau perguruan pencak silat yang isinya itu untuk membungkus yaitu tujuan dakwah di dalam Putra Setia. Nah,
Untuk putra saya sendiri didirikan oleh beliau Al-Mukarram Syekhuna Al-Hadi Al-Habib Syekh Muhammad Mukhtar Hasbullah bin Haji Maskud, yaitu di Jakarta sekitar tahun 82 atau 83-an itu seperti itu. Nah, itu berangkat putra setia ini supaya kelas baliknya berangkat hanya dari istilahnya tongkrongan-tongkrongan seperti ini, kayak Masih, kayak jenengan daripada tongkrong-tongkrong terus diisi dakwah, ditingkatkan terus belajar silat sehingga terjadi setelah berapa tahapan sehingga terbentuklah perguruan pencaksilat membela diri putra setia awalnya sekarang PSN. Itu seperti supaya kita tahu dulu. Nah, jadi tujuan utama putra setia yang pertama dakwah. Setelah kita dakwah, di dalam dakwah putra setia itu ada semacam ilmu pengobatan atau ketabiban, dan ketabiban pengobatannya itu tidak ada nyeleneh-nyeleneh, hanya mengandalkan doa, kepasrahan kepada Allah. Insya Allah kalau panjenengan nanti masuk putra setia secara otomatis bisa pengobatan dengan mengandalkan meminta kepada Allah melalui doa-doa yang ada di putra setia. Yang kedua, ada mungkin lihat laten itu kanuragan atau kejawaraan. Karena 3 prinsip itu adalah metode dakwah yang dibawa para wali. Para wali itu ahli agama, makanya beliau itu berdakwah dengan ilmunya. Terus yang kedua, ahli pengobatan dengan ketabiban yang mengandalkan, yaitu kita dengan dasar wan nazilu minal Quran wasifah, bahwa di dalam Al-Quran ayat-ayat itu ada Quran itu diturunkan itu sebagai sifat, yaitu sebagai obat untuk orang-orang yang nazilu minal Quran wasifah wa rahmatan lil mukminin. Jadi sebagai obat juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Itu kan seperti jenengan kan Islam ya. Karena masuk cara masuk putra setia yang pertama itu harus Islam. Dan terus orang Kristen atau agama lain misalnya. Mau Islam loh Pak. Nggih, alhamdulillah. Iki bapakne rada galak, iki ora ora galak-galak iki rada putih. Penasaran ini pada geger putra setia Putri ilmunya kayak apa sih? Oh nggih, mangke kula jelasaken di sesi terakhir ya mangke. Mangke setelah niki kula tak ngadeg mriki mawon. Nggih, kula ngertos tujuane panjenengan. Kesini luar biasa. Bapak ini mungkin dari Slawi, kalau saya ini ahli hikmah, ya kan. Ini kalau datang di sini nggak sendirian. Pasukannya itu dibawa semua, itu ada berapa jin? 1000 berapa jin? Subhanallah, terima kasih, pasukannya dibawa semua. Ada dari ikut jinnya kok delenge tak kilengi lengkapi kotor-kotor kabeh. Niki gelas niki kosong. Niki kosong. Iya. Nah, nek menurut wong putra setia, niki teng mriki niki ngarani niki napa nih, Pak? Oh, Kayu kan? Loh. Kayu. Tapi nek menurut kula niki roti. Biasanya kula mangan kayu. Nek tak gawe contoh, Pak. Oh, niki sapu tangan. Niki saka Gunung Kawi niki. Niki sapu tangan. Loh, niki tak tutupi ngoten lho. Nah, menurut sampean, niki kan kayu. Iya. Niki gelas. Niki boten enten napa-napa nih dengan kekuatan ilmu sihir kula. Loh. Sampai bisa kayak ngeten iki ora. Loh, niki lho, Pak. Nah, niki bisa mboten sampean kata niki. Iki magic, Pak. Niki lebih tak perlu sing sepindah kok akeh lho. Berarti Bapak ini ahli magic kemungkinan gitu kan, bisa sampai putra setia memang tidak mempelajari. Boten enten apa-apa. Seperti itu. Oh, ini contohnya niki. Nggih, Paku nggih. niki. Wis hebat pantesan gawane jin. Luar biasa, luar biasa. Banyak jin, banyak sekali. Ya, biarin aja Kok kalian ngeten iki, Pak? Oh, taruh di bawah ya ini. Niki paku. Lho, sampai deleng, Pak. Bisa niki sampean ngeten, Pak. Bisa kayak kue ya. Hebat. Puasa. Magic niki. Magic. Minum dan bingung.
anak putra Ya, setia. ilmu itu banyak sekali ya yang Allah ciptakan. Ada yang istilahnya masalah ilmu hitam, ilmu putih kan tergantung yang membawa. Mungkin Bapak ini kan untuk atraksi ya Pak ya. Walaupun itu karakternya ilmu istighraq atau ilmu hitam gitu kan, tapi kalau untuk kebaikan nggak ada masalah. Cuman keberadaannya istighraq. Apa istighraq? Ilmu yang dikabul di dunia tapi tidak dikabul di akhirat. Itu seperti itu. Jadi ya bisa, makanya kalau panjenengan dijelaskan kalau pengen sakti itu kan nggak mesti masuk putra setia. Kita cukup puasa, katanya Bapak ini ahli puasa, saya yakin. Buktinya apa? Saya lihat kok. Beliau datang ke sini, pasukannya coba duduk di sini. Enggak, suatu saat kalau menurut saya bisa melihat gambarnya pasukan dari jin, gendoro, kuntilanak semuanya dibawa ke sini semua. Dan terus istilahnya secara hukum manusiawi gitu kan, kita lihat ini kan misalnya paku seperti ini, tapi dengan kekuatan giginya kata kalau kekuatan manusia tidak mungkin, istilahnya seperti itu. Kekuatan manusia tidak mungkin karena Bapak merasa punya ilmu yang dipelajari ya, sangat luar biasa. Kalau saya itu di sini Pak Putra Setia, mohon maaf tidak ada istilahnya, kami sangat kagum dengan keahlian keilmuan Bapak. Kalau misalnya Bapak masuk di sini dengan niat baik, hanya istilahnya untuk memamerkan ilmu Bapak, nggak ada masalah misalnya seperti itu kan. Tapi kan istilahnya ilmu di atas langit juga ada langit lagi, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya Bapak di sini istilahnya mau punya, nggak ada masalah. Satu salut itu sebagai ilmunya Bapak, silakan Bapak bawa. Tapi saya hanya memberi nasihat bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu yang Bapak pelajari itu memang kalau untuk kebaikan bisa, tetapi bawaan ilmu itu nantinya dikabul di dunia tapi nggak dikabul di akhirat. Yang akan nanti bawaannya Bapak akhirnya apa? Tak lihat dari pendamping, saya yakin lah untuk sholat ya berat. Mungkin Bapak lebih senang puasa daripada puasa. Angger sholat rumah. Itu nggak terlalu, tapi puasa kuat. Itu kelihatan seperti tipis itu lah, makanya. Ini minum enggak, judi tidak, gitu kan? Iya tuh serius. Tetapi kalau puasa dia kuat. 3 hari 3 malam bapaknya tidak tidur, saya yakin kuat. Tapi untuk partai gini ya kuat untuk lakukannya. Bahkan saya yakin orang-orang seperti ini makan cuma daun saja itu ya dia sangat kuat. Tapi apa? Ya itu sholat. Sedangkan ada satu dalil yang mengatakan silakan panjenengan beramal-amal yang beribadah kepada Allah, tapi setiap amal-amal dari setiap umat Nabi Muhammad akan diukur, yaitu tergantung dari sholat. Ya sholatnya rusak. Nah puasa gimana kan ibadah kan? Ya puasa terus dheweke api. Orang-orang kayak gini baik, sedekah ini sangat luar biasa. Ini kalau masalah loya saya yakin sedekah. Tapi apa? Ya kan seperti itu. Nah jadi kan nanti akan ini Yang maaf maksudnya Nanti sampai pengen bisa nonton sampai lagi ini guru ya. nggih, insyaallah saya itu guru. Ya bukan guru, istilahnya hanya belajar untuk maksudnya kan sampai kok hebat ono. coba belajar meneh kan ya. Praktek nake mikiran beneran kan niki tantangan saya mau berguru. Maksudnya aduh ilmu bisa. Lah itu yang kesalahan kita itu bukan binatang yang terus benda seperti. Kalau model seperti aku mrene iki ora pengen adu ilmu, pengen nambah ilmu. Kayak apa sih? Tapi ilmunya, ya ilmunya hebatan jenengan, ilmunya hebatan jenengan. Putra saya nggak punya ilmu. Jadi gini kan, kadang-kala orang, nih panjenengan mau belajar saya hebat, kalau bisa mengenai, mendingan nggak usah belajar karena Putra Setia di sini itu nggak ada. Kalau saya bilang ilmu nggak ada ilmu. Saya nggak punya ilmu. Yang punya ilmu Bapak ini bisa dilete paku patah gitu kan, gelas bisa nyantol ini. Nah kayak aku nggak mudeng, nggak tahu ilmu seperti itu. Itu kalau mau belajar ilmu pasti nggak ada untuk istilahnya. Ini terima kasih. Bapak dari tadi macam mantra, luar biasa, kecil. Macam mantra terus alhamdulillah barakallah. Jadi itu Pak, kalau misalnya nggak ada, jangan kita belajar ilmu terus diadu-adu. Alhamdulillah bapaknya luar biasa itu. Monggo ada pertanyaan lagi. Monggo Pak, pakunya diambil aja Pak. Nah, harus kayak kesetrum listrik piye mau. Ceguyunan. Panas, Pak. Mas, ngetes ya, yang ngadu. Enggak, Putra saya enggak punya ilmu, enggak punya ilmu. Kan japak enggak ini mau, Pak. Aku dulu ngerti ilmu piye, Pak. Itu tuh ilmu kan enggak ada ilmu. Serot itu kayak kesetrum listrik.
Honda. Orang percaya aja sampai. Enggak apa-apa. Terus libur, itu dipendek mawon diambil sobat daripada di situ nanti Panas bener kok Pak.